warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Yaya Andina, saya dari Pendidikan Ekonomi. NIM saya 17053168. Saya berkuliah di Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang. Jadi kali ini saya akan mempresentasikan video saya tentang perencanaan pembelajaran ekonomi yang nantinya akan saya praktekkan ketika saya mengajar dan akan berguna sekali ketika saya praktek kuliah lapangan nantinya. Jadi silahkan saksikan video berikut ini. Assalamualaikum anak-anak. Waalaikumsalam. Baiklah, sebelum kita mulai pembelajaran kita hari ini, kepada ketua kelas, mari pimpin doa kita sebelum belajar. Tempat duduk siap. Doa mulai. Doa selesai. Baiklah, alhamdulillah. Semoga pembelajaran kita pada hari ini lancar dari awal sampai akhir ya. Amin. Sebelum pelajaran kita mulai, Ibu mau cek absennya terlebih dahulu. Oh iya, sebelum Ibu cek absen, coba lihat sampah-sampah di bawah meja tuh tolong dibersihkan dulu ya. Ya, Bu. Mejanya juga dirapikan, yang depan dan di samping. Ibu absen terlebih dahulu ya, jadi harap didengarkan baik-baik. Zikri, Hadir, Bu. Nadia, Hadir, Bu. Dayu, Hadir, Bu. Fatih, Hadir, Bu. Fatil, Hadir, Bu. Akbar. Baiklah, selanjutnya. Baiklah, sebelum kita mulai pelajaran minggu lalu, jadi siapa dari anak-anak Ibu yang masih ingat pelajaran kita minggu lalu? Saya, Bu. Apa pelajaran kita minggu lalu, Fatih? Permintaan penawaran. Jadi siapa yang bisa menjelaskan permintaan penawaran? Saya, Bu. Fatih lagi Iya. ya, silakan Fatih. Permintaan adalah keinginan konsumen membeli suatu barang pada tingkat harga selama periode waktu tertentu. Ya. Penawaran adalah jumlah barang yang produsen ingin tawarkan atau jual pada berbagai tingkat harga selama satu waktu tertentu. Baiklah, Sutri coba jelaskan faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi penawaran. Faktor-faktor yang mempengaruhi penawaran, ada beberapa faktor. Yang pertama, harga barang atau jasa itu sendiri. Yang kedua, harga input atau biaya produksi. Yang ketiga, keuntungan yang diinginkan produsen. Yang keempat, teknologi produksi. Yang kelima, jumlah pedagang, penjual atau pesaing. Yang keenam, kebijakan pemerintah. Sudah, Bu. Bagus sekali Sutri. Jadi sebelum kita mulai materi kita hari ini, Ibu akan jelaskan terlebih dahulu apa materi yang akan kita bahas hari ini. Materi yang akan kita bahas hari ini yaitu keseimbangan pasar dan struktur pasar. Dan Ibu akan jelaskan terlebih dahulu apa tujuan pembelajaran kita hari ini. Tujuannya yang pertama yaitu menjelaskan proses terbentuknya keseimbangan pasar, menjelaskan elastisitas permintaan dan penawaran, menjelaskan pengertian pasar, menjelaskan peran pasar dalam perekonomian, menjelaskan macam-macam pasar, menjelaskan struktur pasar atau bentuk pasar, dan menjelaskan peran iptek terhadap perubahan jenis dan struktur pasar. Baiklah, di sini sebelum kita mulai pelajaran kita, ada yang tahu apa itu pasar? Saya, Bu. Coba Nadia, jelaskan apa itu pasar. Pasar adalah tempat bertemunya antara pembeli dan penjual. Selanjutnya ada lagi yang tahu? Saya, Bu. Ya, apa itu Fatih? Pengertian pasar. Pasar adalah tempat terjadinya permintaan dan penawaran antara pembeli yang ingin menukarkan uangnya dengan barang atau jasa dengan penjual yang ingin menukarkan barang-barangnya dengan uang. Ya, baik Fatih. Terima kasih Fatih udah membantu kita menjelaskan sedikit jawaban tentang mengenai apa pasar itu sendiri. Jawabannya hampir-hampir mirip dengan jawaban yang diberikan oleh Nadia ya. Selanjutnya, sebelum kita lanjut ke materi, silakan Ananda lihat tayangan video berikut dan nanti Ibu akan tanya kepada Ananda apa yang dapat Ananda simpulkan dari video yang Ibu tampilkan.
pertanyaan, ingin bertanya ataupun ingin memberi kesimpulan, atau apa yang dapat kalian tangkap dari video yang Ibu tayangkan tadi? Ya, kepada Dayu disilahkan. Jadi saya akan menjelaskan dari video yang kita lihat tadi itu dapat kita simpulkan tentang pengertian harga pasar. Harga pasar merupakan tinggi rendahnya tingkat harga yang terjadi atas kesepakatan antara produsen atau penawaran dengan konsumen atau permintaan. Terbentuknya harga pasar dipengaruhi oleh faktor permintaan penawaran. Dan jika antara penjual dan pembeli berinteraksi, maka terjadilah suatu kegiatan jual beli. Pada saat terjadi kegiatan jual beli tersebutlah akan dilakukan sebuah tawar menawar untuk mencapai suatu kesepakatan harga. Pembeli selalu menginginkan harga yang murah supaya uang yang ia dapat, yang ia punyai bisa mendapatkan barang yang banyak. Sebaliknya, penjual menginginkan harga yang tinggi dengan harapan dia bisa mendapatkan keuntungan yang banyak. Ya, beri aplaus dulu kepada Dayu. Sepertinya Dayu menyimak dengan baik dan mampu mengaitkan video yang Ibu tayangkan tadi dengan materi kita di minggu lalu. Jadi untuk itu sekarang kepada anak-anak Ibu harap tidak ada yang berbicara dan Ibu akan menjelaskan sedikit menjelaskan materi yang akan kita pelajari untuk kali ini. Dan sebelumnya Ibu juga akan membagi anak-anak Ibu menjadi 2 kelompok. Kelompok yang pertama yaitu Dayu, Ratil, dan Akbar. Kelompok 2 itu Fatih, Nadia, Sutri, dan Zikri. Silakan dicatat nama-nama kelompoknya dan nanti akan ada tugas yang Ibu berikan untuk tugas pekerjaan rumah. Baiklah, yang pertama yaitu Ibu akan menjelaskan tentang pengertian pasar. Pasar dalam pengertian ekonomi adalah tempat terjadinya permintaan dan penawaran antara pembeli yang ingin menukarkan uangnya dengan barang atau jasa dengan si penjual yang ingin menukarkan barang-barangnya dengan uang. Sejauh ini anak-anak Ibu paham kan apa itu pengertian pasar? Paham, Bu. Baik, kita lanjutkan. Sebelumnya anak-anak Ibu ada yang tahu tentang apa saja peran pasar dalam perekonomian? Ada yang tahu? Mungkin ada yang tahu, tapi biarkan Ibu jelaskan dulu ya. Yang pertama itu bagi konsumen. Bagi konsumen, pasar berperan sebagai sarana untuk mendapatkan barang dan jasa sesuai dengan kebutuhan. Yang kedua, dengan adanya pasar, konsumen dapat membandingkan harga, kualitas, dan barang-barang yang ada di pasar. Yang ketiga, sarana atau tren barang-barang yang beredar di pasar dapat diketahui oleh konsumen. Yang kedua, yaitu bagi produsen. Peran pasar bagi produsen, yang pertama yaitu sebagai sarana penyaluran hasil produksi, tempat mengenalkan produk dan melakukan promosi. Ibu lanjutkan. Peran pasar bagi produsen yang ketiga yaitu sarana untuk mengetahui barang yang dibutuhkan konsumen. Yang keempat, sebagai pembentuk harga atau harga keseimbangan atau harga pasar. Yang kelima, sebagai bahan informasi penentu kebijakan produsen yang terkait dengan jumlah produksi dan jumlah persediaan serta mengatur kegiatan produksi. Yang ketiga, selanjutnya peran pasar bagi distributor. Yang pertama, pasar bagi distributor itu sebagai fasilitator untuk memperlancar arus barang dan jasa. Yang kedua, sebagai dasar sebagai dasar untuk menentukan sistem distribusi yang efisien. Yang keempat, bagi masyarakat. Bagi masyarakat, pasar merupakan tempat untuk memperoleh data yang tepat dipergunakan sebagai bahan dalam menganalisis suatu pasar. Selanjutnya, peran pasar bagi pemerintah. Yang pertama itu sebagai penggerak roda perekonomian. Yang kedua, untuk melindungi konsumen dan produsen. Yang ketiga untuk mengatur peredaran barang, dan yang keempat untuk mensejahterakan rakyat. Jadi sebenarnya peran pasar dalam perekonomian itu sangat banyak sekali. Jadi tolong Anda catat ini sebagai tugas. Yang pertama yaitu
Ananda tambahkan apa saja, Ananda tambahkan sebanyak-banyaknya apa saja peranan pasar bagi perekonomian, terkhususnya di negara kita di Indonesia. Sudah, dan selanjutnya itu Ibu akan menjelaskan tentang macam-macam pasar. Nah, selanjutnya Ibu akan menjelaskan tentang macam-macam pasar. Sebenarnya banyak sekali macam-macam pasar yang dapat Ananda ketahui. Namun untuk kesempatan kali ini karena waktu kita terbatas, jadi Ibu hanya akan menjelaskan yang secara umumnya saja. Yang pertama itu pasar berdasarkan jenis barang yang dijual. Yang pertama itu ada pasar barang dan ada pasar sumber daya produksi. Pasar barang konsumsi merupakan jenis pasar yang menjual barang-barang konsumsi untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Contohnya pasar beras, pasar sayur, pasar buah. Dan yang selanjutnya, pasar sumber daya produksi merupakan jenis pasar yang memperjualbelikan faktor produksi yang berguna untuk kelancaran proses produksi. Contohnya, pasar sumber daya yang menjual barang seperti kopi, minyak bumi, tembaga, mesin cetak, tekstil, dan lain-lain. Selanjutnya, pasar berdasarkan waktunya. Ada pasar harian dan ada pasar mingguan. Mungkin Ananda sudah paham apa itu pasar harian dan apa itu pasar mingguan. Pasar harian contohnya pasar Kamis, pasar Minggu, pasar Senin. Sedangkan pasar mingguan adalah pasar yang dalam satu minggu hanya ada satu hari yang menjadi hari pasar di daerah tertentu. Kemudian pasar bulanan, pasar tahunan, dan pasar temporer. Pasar temporer sendiri merupakan pasar sesaat yang terjadi ketika ada sebuah perayaan atau keramaian saja. Selanjutnya, pasar berdasarkan wilayahnya. Yang pertama ada pasar lokal, pasar daerah, pasar nasional, pasar internasional. Kemudian pasar berdasarkan strukturnya dibagi menjadi dua jenis. Yang pertama pasar persaingan sempurna dan pasar persaingan tidak sempurna. Pasar persaingan sempurna sendiri merupakan tempat di mana terdapat banyak penjual dan pembeli yang di antara kedua belah pihak itu sama-sama mengetahui keadaan pasar. Contohnya pasar beras dan pasar sayur. Kemudian pasar persaingan tidak sempurna. Pasar persaingan tidak sempurna merupakan tempat di mana terdapat sedikit penjual dan banyak pembeli. Jenis-jenis dari pasar persaingan ini tidak di antara lainnya yaitu ada pasar monopoli, monopolistik, dan pasar oligopoli. Pasar monopoli sendiri adalah pasar yang terjadi ketika seluruh penawaran terhadap suatu barang dikuasai oleh penjual. Yang kedua, pasar monopolistik, pasar yang terdapat banyak penjual yang dapat menghasilkan barang-barang yang berbeda corak. Yang ketiga itu pasar oligopoli, yaitu pasar yang terdiri dari beberapa penjual saja. Selanjutnya ternyata banyak sekali kan macam-macam pasar, dan jika Ananda kesulitan untuk memahaminya, Ibu tambahkan lagi satu tugas untuk Ananda, yaitu membuat peta konsep tentang macam-macam pasar. Nah, baiklah, itu materi dari Ibu. Selanjutnya, apakah dari anak-anak Ibu ada yang mau menanyakan? Saya, Bu. Ya, Nadia, apa itu? Sebenarnya apa peran iptek terhadap perubahan jenis dan struktur pasar, Bu? Baiklah, pertanyaan Nadia itu apa peran iptek terhadap perubahan jenis dan struktur pasar? Ya, Bu. Bagus sekali pertanyaan Nadia. Jadi Ibu akan jelaskan apa sih sebenarnya peranan iptek itu dalam perubahan struktur pasar. Jadi ada beberapa yang dapat Ibu jelaskan tentang peran iptek itu sendiri. Yang pertama itu sebagai pengelola. Peran iptek itu
berperan sebagai mediator untuk manajemen data dari perdagangan yang dilaksanakan oleh banyak orang. Yang kedua itu oleh produsen. Peran iptek bagi produsen itu berperan sebagai alat untuk menciptakan perdagangan yang struktural. Selanjutnya itu bagi distributor. Peran iptek bagi distributor dalam perubahan struktur pasar yaitu sebagai penjembatan antara konsumen dengan produsen melalui pemasaran yang digital. Contohnya untuk saat ini banyak sekali kita lihat itu ada e-commerce yang dapat kita gunakan untuk kita lihat banyak di sana distributor-distributor yang mempromosikan jualan mereka melalui e-commerce. Itulah peran iptek bagi distributor. Selanjutnya Ibu akan jelaskan sedikit lagi mengenai e-commerce ini, yaitu dengan berkembangnya iptek yang menjamur seperti saat sekarang ini, disertai aplikasi e-commerce yang banyak memberikan manfaat bagi pembeli, baik pembeli maupun penjual dalam transaksi di pasar. Ada manfaatnya banyak manfaatnya di antara lainnya itu yang pertama itu untuk memperpendek jarak. Jarak antara pembeli dan penjual menjadi terasa semakin dekat bukan dengan adanya bantuan e-commerce ini. Yang kedua itu perluasan pasar. Jangkauan pasar dari produk yang ditawarkan penjual semakin luas, bahkan bisa sampai ke seluruh belahan dunia. Yang sebelumnya tidak ada internet, penjual hanya dapat menjual barangnya di suatu lokasi tertentu. Yang ketiga yaitu sebagai perluasan jaringan mitra kerja, baik produsen maupun konsumen dari berbagai belahan dunia tanpa batas negara dapat saling bermitra dengan mengembangkan kegiatan ekonominya. Selanjutnya itu untuk menyederhanakan proses layanan. Dengan layanan internet, maka para konsumen tidak perlu antri lagi dalam memesan produk. Cukup membuka komputer atau handphone di rumah. Proses pembayaran juga dapat lebih mudah dan praktis dengan memanfaatkan layanan transfer antar bank. Kemudian untuk mempermudah akses informasi produk. Informasi produk dapat secara mudah dan cepat menyebar ke seluruh dunia sehingga masyarakat dan calon pembeli dapat dengan mudah mengakses informasi kapan saja dan di mana saja. Nah, dengan semakin berkembangnya kegiatan jual beli di internet, maka akan mendorong semakin berkembangnya jenis pasar abstrak karena kemudahan transaksi yang diberikan oleh e-commerce tersebut. Mungkin untuk hari ini Ibu cukupkan sampai di sini, dan kelompok yang Ibu bagikan tadi, tugas yang Ibu berikan tadi itu Ananda kerjakan secara berkelompok yang sudah Ibu bagi kelompoknya tadi. Jadi untuk pertemuan kali ini Ibu cukupkan sampai di sini, dan terima kasih kepada Ananda yang sudah memperhatikan dari awal sampai akhir pembelajaran kita hari ini. Jangan lupa dikerjakan tugas yang sudah Ibu berikan. Sampai ketemu hari Selasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.